Selamat sore, ibu-ibu dan saudari-saudari terkasih. Kita sama-sama bersekutu bersama di dalam PA Wanita kita pada sore hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam tema wanita bijak, dan kali ini kita akan mengambil dari kitab Kidung Agung. Jadi di dalam beberapa seri ini kita akan terus mengambil apa yang menjadi kekayaan kitab suci di dalam mengajar kita bagaimana menjadi bijak. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami betul-betul mendapatkan keindahan dan kebijaksanaan Alkitab di dalam semua kitab-kitab yang Tuhan pelihara sampai hari ini. Kami bersyukur karena kami tidak dibiarkan berjalan sendiri, mengalana di dalam dunia ini, lalu memikir-mikirkan apa itu bijak dengan pikiran kami sendiri. Tapi Tuhan mau menuntun kami, Tuhan mau memimpin kami dalam setiap aspek kehidupan kami, sehingga kami tidak menentukan mana baik dan jahat sendiri, tetapi kami mau kembali kepada apa yang Tuhan desain, apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup manusia, sehingga hidup kami adalah hidup yang penuh dengan kelimpahan dan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai setiap kami yang ikut, supaya pikiran kami, hati kami ditata ulang oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, selamat sore ibu-ibu semua dan saudari-saudari terkasih. Kita hari ini akan membahas kitab Kidung Agung di dalam pengertian apa yang bijaksana dari kitab Kidung Agung berikan kepada kita. Jadi kita akan melihat secara highlight kitab Kidung Agung tentunya. Kita tidak akan mempretelinya di dalam ayat demi ayat. Nah, ibu-ibu sekalian, biasanya kita melihat atau mendekati kitab Kidung Agung itu sebagai satu bacaan yang kita tafsirkan secara alegoris ya. Alegoris maksudnya secara simbolik total gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada tokohnya, ada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka gembala dan perempuan ini kita akan segera dengan apa ya, dengan sigap gitu ya, kita menafsirkan ini sebagai ini adalah satu kitab yang memberitahukan kita atau mengajar kita tentang relasi Allah dan umatnya, relasi kasih antara Allah dan umatnya, relasi kasih antara Kristus dan gerejanya. Jadi mempelai laki-laki kita kita tafsirkan sebagai Kristus, dan mempelai perempuan kita tafsirkan sebagai gereja. Mempelai laki-laki Kristus dan mempelai perempuan adalah gereja, betul. Tetapi mari kita pikir lagi tafsiran ini di dalam kekayaannya, begitu ya. Jadi kalau kita mau lihat kekayaan jenis tulisan Alkitab atau genre Alkitab, maka kita tahu bahwa ini kan masuk di dalam kitab puisi ya. Kitab puisi itu berarti satu literatur yang tidak bisa kita baca dengan apa ya, dengan terlalu sistematik begitu, tapi juga tidak bisa kita baca dengan mengabaikan keindahannya, tidak bisa kita baca dengan mengabaikan tujuannya begitu ya. Jadi kitab puisi ini memang masuk di dalam satu kitab yang perlu kita nikmati begitu ya. Nah, uh, juga perlu kita pikirkan bagaimana kita menikmati apa yang disajikan kitab puisi ini. Nggak harus buru-buru menafsirkannya sebagai lambang-lambang tertentu. Walaupun memang betul Kristus adalah mempelai laki-laki dan gereja adalah jemaat, gereja adalah mempelai perempuan, tetapi mari kita lihat kekayaan yang disajikan kitab Kidung Agung ini, yaitu di dalam zaman kitab ini ditulis, ini sangat sangat apa namanya, common dengan yang namanya love poetry, kitab-kitab cinta gitu ya. Dan ini adalah di dalam kebudayaan sejaman, misalnya dari kebudayaan Mesir kah, dari kebudayaan mungkin sejenisnya di kerajaan-kerajaan besar itu juga ada yang namanya love poetry. Jadi tulisan-tulisan atau literatur ini tidak asing begitu ya. Sehingga mungkin gambaran kita asing. Nah, ini yang kita perlu juga bantuan dari penafsir-penafsir atau komentari atau study Bible untuk melihat simbol-simbolnya. Nanti saudara akan kaget ya, loh kok laki-laki bilang sama perempuan kok begini simbolnya gitu ya. Simbolnya ada berbeda. Misalnya kayak dia memuji perempuan seperti kuda Mesir gitu, akan bingung, hah? Kita dipuji laki-laki sebagai kuda, agak-agak tersinggung gitu ya. Tapi ini ada kekayaannya tersendiri. Nah, ada persamaan dan juga ada perbedaan. Persamaannya adalah uh, love poetry ya. Jadi ini menggambarkan kisah cinta yang sangat passionate, yang sangat bergairah gitu ya. Lalu di dalam persamaannya dengan literatur sejaman, biasanya love poetry ini menggambarkan kisah cinta antara dewa dan dewi begitu ya. God and goddess itu
bagaimana gitu kisah cintanya. Lalu juga bisa juga antara kisah cinta antar manusia juga ada di dalam love poetry yang sejaman dengan Kitab Kidung Agung. Lalu juga bisa tentang cerita gak harus cinta happy ending gitu ya. Kadang-kadang juga kisah cinta kita bisa tahu juga di dalam kisah cinta yang tragis gitu ya, yang patah hati, yang broken hearted gitu. Jadi ini memang ada. Nah, tetapi yang kita mesti tahu apa namanya ini ada perbedaan secara radikal yang cukup mendobrak ya. Itu yang mungkin kita mesti ini ya, mesti paham ketika kita membaca Alkitab, kita jangan buru-buru merasa bingung karena kok gini sih? Karena apa? Karena kita melihat dengan kacamata zaman kita, cara berpikir kita di abad ini tahun 2022, kita lihat literatur yang ribuan tahun sebelumnya, lalu kita pakai pertanyaan-pertanyaan zaman ini untuk mempertanyakan hal-hal yang kita baca, yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan kita. Itu kesalahan sebenarnya. Sehingga kita nggak dapat richness, kita nggak dapat kekayaan dari apa yang mau disajikan oleh kitab-kitab di dalam Alkitab. Nah, kita mesti tahu bahwa Alkitab itu mempunyai sifat salah satunya adalah kontra budaya zaman itu. Kontra maksudnya bukan selalu versus ya, tetapi Alkitab menawarkan apa ya? Kalau hidup ikut Tuhan, kamu akan mendapat semua kelimpahan atau sesuatu yang sangat maksimal di dalam aspek itu. Kira-kira begitu ya. Di dalam misalnya bermasyarakat, gimana sih bermasyarakat yang baik? Tentu kebudayaan zaman itu ada yang mengatur ya, maksudnya ada hukum-hukumnya, juga kita percaya ada pemerintah yang berusaha mencari keadilan dalam masyarakat. Tetapi pasti di dalam Alkitab ada terobosan-terobosan yang besar yang mau Alkitab perkenalkan karena apa yang Tuhan tentukan itu adalah pasti mencapai maksimumnya di dalam aturan yang Tuhan tetapkan dalam firman ketika itu dijalankan oleh manusia. Nah, maka di dalam aspek ini juga sama. Kitab Kidung Agung banyak menceritakan tentang cinta, gairah, passionate gitu ya. Intimacy ini juga sama. Kita akan mendapatkan kelimpahannya kalau kita berada di dalam apa yang Tuhan gambarkan. Nah, sekali lagi, ini adalah secara radikal mendobrak kebiasaan zaman itu. Ini apa namanya? Bukan kisah cinta dewa ya. Jadi ini pasti. Jadi Alkitab mau memperkenalkan bahwa cinta itu diberikan Allah kepada manusia. Bukan mainannya dewa dan dewi saja. Ini bukan mainannya dewa-dewa yang superhuman, bukan. Tetapi Allah yang sangat baik itu menganugerahkan cinta, keintiman kepada manusia. Nah ini pasti pasti mendobrak zaman itu ya, karena zaman itu kan mereka lebih mengagung-agungkan dewa yang punya status yang sangat super begitu, sehingga manusia lebih banyak direndahkan. Lalu kemudian bagian kedua, kalaupun ada literatur sejaman yang membahas tentang kisah cinta dan seksualitas gitu ya, gairah, biasanya mereka mereka tulis itu di dalam satu apa ya satu satu tulisan yang ringan gitu ya, yang ringan, yang bercandaan gitu. Jadi sexuality is only a light humor, hanya ya casual gitu ya, kayak biasa gitu ya, kayak cerpen mungkin zaman kita sekarang cerpen-cerpen picisan gitu yang gitu aja, nggak ada kedalaman, nggak ada keagungan sehingga ya sangatlah lumrah kalau seksualitas menjadi bahan umum yang tidak ada keagungannya. Tetapi kalau kita lagi Kidung Agung beda. Kita meletakkan keseriusan di dalam relasi cinta dan seksual. Dan ini menjadi hal yang dipandang serius oleh Alkitab sehingga ini bukan hal yang bisa menjadi main-main dan komoditi belaka gitu ya. Maka ini hal-hal yang perlu kita tangkap dulu sebagai awalan ketika kita membaca Kidung Agung. Sehingga kalau kita melihat kekayaan genre Alkitab, ini memang membahas cinta kok, cinta antar manusia, membahas gairah antar manusia yaitu laki-laki dan perempuan, laki-laki kepada perempuan dan perempuan kepada laki-laki. Dan ini juga pakai bahasa yang sangat indah, misalnya bahasa-bahasa yang mungkin juga literatur sejaman bisa pahami juga, misalnya mau bilang yang terkasih itu dengan brother and sister gitu ya. Atau mau bilang cintamu lebih lebih indah daripada anggur misalnya. Ya, misalnya di dalam Kidung Anggun juga ada ya di pasal pertama gitu ya. Lalu kemudian menggambarkan keindahan dengan gambaran-gambaran binatang atau gambaran-gambaran uh, tumbuh-tumbuhan. Ini juga ada ya, misalnya perempuan diidentikan dengan apa namanya bunga atau tubuh perempuan diidentikan dengan kebun anggur. Lalu mau bilang tentang ke
kegagahan itu pakai gambaran-gambaran yang lain. Ini bukan membinatangan orang, tetapi mau pakai gambaran yang sangat indah. Misalnya rambutmu seperti kawanan uh, domba yang turun dari pegunungan. Jadi mau bilang rambut yang apa namanya berombak, yang mengkilap gitu. Jadi ini satu satu pujian-pujian yang kita mesti lihat pada zamannya. Dan ini adalah satu love poetry yang kita bisa tahu juga ini ditulis di dalam Solomon Tradition gitu ya. Nah, banyak kesamaan-kesamaan di dalam love poetry Mesir sehingga sangat mungkin ini ditulis berdasarkan tradisi Salomo pastinya. Dan juga kemudian ada beberapa kota yang di highlight zaman ini, yaitu kota-kota yang saat itu sangat wow gitu ya, sangat spektakuler, sangat indah, yaitu di sini disebut kota Yerusalem dan kota Tirsa. Sehingga kita bisa tahu ini kira-kira zaman kapan, yaitu ya di dalam tradisi Salomo itu ya. Maka kitab Kidung Agung ini sebagai puisi mari kita nikmati, karena puisi atau keindahan kalau kita nikmati, kita baca gitu ya dari pasal 1 sampai pasal 8, meskipun kadang-kadang kita tidak tahu simbol-simbol indah yang mereka pakai karena perbedaan budaya kita, dan kita mungkin bisa cenderung banyak tanda tanya gitu dalam pikiran kita ya. Tetapi kalau kita baca begitu saja ya, kita baca dengan menikmatinya, kita akan mendapatkan satu kesan bahwa ini memang puisi yang indah, meskipun kita nggak tahu secara persis keindahannya di mana kalau kita nggak belajar latar belakang. Tetapi kita bisa tahu ini bukan ini ya, bukan deskripsi point to point gitu ya, yang sangat sistematis yang membuat kita jadi paham secara logis gitu ya. Bukan, tetapi ini adalah paham secara estetik gitu. Sehingga kita mendapat kesan dari pembacaan ini bahwa oh, Tuhan itu baik. Tuhan itu mau kita menikmati seksualitas, keintiman, kasih, dan Tuhan itu mau kita menikmatinya di dalam satu rel yang namanya kekudusan. Nah, itu yang sebenarnya kesan yang bisa kita dapat dengan kuat ya. Karena Alkitab itu tidak tabu di dalam membahas cinta, gairah, seksualitas, kemesraan, relasi, menuju pernikahan, dan juga di dalam pernikahan gitu ya. Di dalam pernikahan maksudnya bukan secara alegori, tapi di dalam pernikahan kita tahu bahwa ada hal-hal yang bisa menjadi kesulitan, ada hal-hal yang menjadi kenikmatan yang bisa dinikmati dalam pernikahan gitu ya. Lalu uh, sudut pandang ini kita mesti paham dulu. Kenapa? Kalau enggak, kita akan terus-menerus dijangkiti oleh infeksi yang namanya dualisme. Dualisme itu jadi memisahkan antara yang duniawi dan yang rohani itu beda. Jadi Alkitab tuh rasanya kita kurung di dalam mengurusi hal-hal yang kita pikir adalah rohani, yaitu relasi saya dengan Tuhan, bagaimana saya mencintai Tuhan, bagaimana saya hidup kudus, sehingga semua itu menjadi vocab yang kita lepaskan dari hidup kita sehari-hari yang realita. Bahayanya adalah kita memerlukan panduan, kita memerlukan arahan di dalam menghidupi realita hidup kita kan, seperti seksualitas, gairah. Dari mana kita dapat panduannya? Oh, Alkitab kan nggak bahas gitu-gituan. Maka kita akhirnya ambil itu dari mana sih? Kalau sekarang ambil itu dari YouTube kali ya. Mungkin karena ya orang klik satu vocab tertentu, satu kosakata tertentu, dan kemudian keluar semua aliran tafsiran di dalam YouTube itu kan. Mau bilang kemesraan, membangun kemesraan dalam rumah tangga. Wah, dari orang yang benar sampai orang yang error, ada semua. Sehingga kita akan sangat bingung sebenarnya mau yang mana. Dan akhirnya kita ambil jalur ya, ambil yang baik-baiknya. Nah, itu sebenarnya sudah salah kaprah ya. Karena kita mau cari tahu yang baik, nggak tahu, kita ambil baik-baiknya. Itu gimana caranya? Kita aja nggak tahu ukurannya yang mana. Sehingga ini loh jadi masalah kalau kita menghidupi hidup yang dualisme. Kita nggak kasih tempat Alkitab memberi inspirasi, memberi arahan bagaimana cinta, bagaimana seksualitas, bagaimana uh, membangun kemesraan. Nggak ada, sepertinya nggak ada itu tempat bagi kita. Karena apa? Kita dualisme. Ini rohani, ini jasmani. Yang jasmani gini lah, nggak usah lah dari Alkitab. Alkitab pasti kan ngomongnya cinta Allah dan jemaat, Kristus dan jemaat. Jadi kita waktu baca ini miss the point. Ya itu yang menjadi masalah. Sehingga hari ini kita mau belajar dari bijaksana Kidung Agung, gimana kita menjadi orang yang bijak ketika kita mau menerima bahwa Kidung Agung memang bercerita tentang itu. Kidung Agung memang mau membahas bagaimana love and intimacy, cinta dan kemesraan itu dibangun di dalam Tuhan. Nah, ini yang perlu ya. Jadi bagian pertama, love and intimacy is a beautiful gift from God. Kasih atau cinta dan gairah dan kemesraan adalah anugerah atau hadiah yang indah dari Tuhan. Kenapa? Karena ini membuat kita jadi menyatukan kembali antara rohani dan
jasmani begitu ya. Karena kan nggak ada orang memisahkan dua ini dengan bisa menghidupinya, nggak ada. Jasmani dan rohani harus bareng. Kalau nggak, kita akan punya hidup yang ngaco gitu ya. Akhirnya hari Minggu ke gereja kayaknya dengar firman, kayaknya setuju, tapi aplikasinya nyontek dari YouTube gitu, nyontek dari macam-macam. Sehingga kita selalu punya komplain, khotbah itu nggak aplikatif. Salah, saudara. Khotbah itu aplikatif karena memang tujuannya dikhotbahkan supaya memang bisa diaplikasikan, bukan supaya bisa disetujui di dalam pikiran. Maka dari mana kita bisa tahu khotbah itu aplikatif? Sederhana, Kidung Agung membuat kita mengerti, oh ternyata laki-laki dan perempuan di sini kalau saudara baca di dalam pasal 1 ya, kita nggak akan baca detail, kita akan mendapati bahwa laki-laki memuji perempuan, perempuan memuji laki-laki. Ini aplikatif. Doktrinnya apa? Doktrinnya sederhana sih. Manusia adalah sama-sama gambar dan rupa Allah. Laki-laki dan perempuan sama-sama gambar dan rupa Allah. Sama-sama setara di hadapan Tuhan. Sama-sama punya kewajiban yang setara satu dengan yang lain dan juga kepada Tuhan. Maka kalau di dalam bagian cinta-cintaan ini, kita bisa melihat bahwa laki-laki dan perempuan bisa praising each other. Itu kan satu apa ya? Satu kebiasaan yang perlu kita bangun untuk adanya cinta dan kemesraan di dalam relasi kita di dalam rumah tangga gitu. Bisa memuji satu dengan yang lainnya. Kalau kebanyakan orang mungkin mengkomplain satu dengan yang lainnya kalau dalam rumah tangga ya. Itu salah karena apa? Alkitab nggak ajarin itu. Alkitab nggak bilang si gembala maki-maki istrinya lalu istrinya balas dengan cacian. Enggak. Mengajar kepada kita betapa indahnya relasi kalau isinya adalah saling memuji satu dengan yang lain. Dan saling memuji ini apa ya? Menjadi satu cara yang Alkitab mau kita nikmati di dalam relasi suami dan istri atau laki-laki dan perempuan yang menuju pernikahan gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat ini bukan lakinya saja yang ngomong, tetapi perempuannya juga membalas. Dan kalau kita lihat lagi lebih dalam lagi di dalam Kidung Agung bisa ada menggambarkan apa yang di dalam pikiran perempuan, apa yang di dalam hati perempuan, apa yang di dalam hati laki-laki. Jadi ini membuat kita paham bahwa relasi itu ada yang di dalam hati dan ada yang dikeluarkan. Dan ternyata yang di dalam hati dan yang dikeluarkan itu adalah hal yang sama gitu. Sehingga ini ya, memuji satu dengan yang lain, kemudian sharing the role of initiator. Jadi maksudnya yang berinisiatif memuji nggak harus laki-laki saja. Perempuan juga punya inisiatif memuji. Nah ini yang perlu kita pikir ya. Alkitab seringkali kan kita pikirnya, tunggu yang laki dulu dong. Masa kita rayu-rayu cowok? Bukan untuk merayu, tetapi ini karena kita punya basis dasar equal, lovers is equal. Jadi suami dan istri, laki-laki dan perempuan di dalam bagian ini adalah sama. Jadi kita nggak bisa jadi orang yang hanya menuntut situ dulu dong. Kalau situ belum maju, saya nggak mungkin maju kan perempuan. Tunggu dong laki-laki yang punya inisiatif. Nah ini dibuka di sini adalah enggak. Saling ini adalah hal yang Tuhan anugerahkan. Di dalam kasih, saling itu harus menjadi tema utama. Nggak bisa tunggu-tungguan. Nggak bisa satu terlalu aktif, yang satu terlalu pasif. Itu nggak bisa. Jadi mutualisme seperti ini yang sebenarnya di dalam cinta dan kemesraan dan relasi dan gairah ini yang mau ditawarkan oleh Alkitab di dalam Kidung Agung. Jadi ini ya, komunikasinya adalah komunikasi yang saling memuji dan ini bisa mulai dari siapa duluan. Nggak harus satu pihak saja. Sehingga ini apa? Ini mengarahkan kita untuk membangun relasi yang intim. Kenapa? Karena menghindarkan dari relasi yang saling menuntut. Menghindarkan relasi yang saling manipulasi. Begitu ya. Jadi ini juga menghindarkan relasi dari selalu minta dilayani terlebih dahulu. Kan Rasul Paulus mengatakan ya istri milik suami dan suami juga milik istri gitu ya. Jadi nggak bisa, kita bisa menepis semua pikiran-pikiran yang suami itu yang berhak istri melayani, itu nggak alkitabiah loh saudara, nggak tahu dapat dari agama mana itu. Tapi kalau Kristen nggak gitu, equal, suami tubuhmu milik istrimu, istri tubuhmu milik suamimu. Nah di dalam Kidung Agung salinglah memberi pujian, salinglah salinglah berelasi di dalam kemesraan, salinglah tidak menuntut tapi memuji. Nah ini loh yang sebenarnya kita diajar untuk menjadi starting awal, gimana sih kita menikmati cinta kasih yang real di dalam kehidupan keluarga kita. Nah, saudara, mungkin kita jadi berpikir, memang sih Bu, itu mah ideal memang. Idealnya gitu saling, tapi apa boleh buat di dalam keluarga kita memang yang udah terlanjur menikah ini, nggak gitu sih. Saya udah coba berkali-kali dan itu nggak terjadi gitu ketersalingan. Itu memang bisa terjadi.
ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, itu bisa terjadi. Maka sebenarnya ini membuat kita menyadari apa yang menjadi kesulitan di dalam relasi, tetapi membuat kita tidak berputus asa. Kenapa? Karena kita hanya menjalankan apa yang bisa kita jalankan. Kita nggak ditugaskan untuk membuat sesuatu menjadi baik begitu. Dalam arti semua ada di pundak kita. Memang ada kesulitan kalau ada dua orang bersatu dan yang satu tidak berespon dengan benar, pastilah ada kesulitan tentunya. Tetapi ya kalau yang satu udah menjalankan bagiannya, setidaknya dia akan mengalami pertumbuhan yang maksimal di dalam bagian dia. Misalnya, istri menjalankan bagian ini, suami enggak. Yang pasti adalah istri sudah mengalami pertumbuhan yang maksimal di dalam bidangnya. Ya suaminya enggak gitu. Tapi kalau atau sebaliknya. Tapi kalau dua-duanya menjalankan, ini akan sangat indah karena akan bertumbuh bersama. Dan ini apa ya, seperti ancang-ancang yang Tuhan mau kita punya konsentrasi ke situ, sehingga kita nggak jadi putus asa, kita nggak jadi apa namanya mencari jalan-jalan yang lain, enggak. Tapi kita mau di jalan yang benar, jalannya ini yang Tuhan mau, dan kita jalankan bagian kita saja. Nah, misalnya di dalam keluarga kita ternyata ada disfungsi ya. Apakah suami atau istri yang dysfunction di dalam relasi ini, relasi kasih dan gairah ini, kita punya satu PR berikutnya yaitu apa? Di dalam keluarga kita kan ada anak ya, ada anak yang bisa kita kita apa namanya kita didik untuk mereka punya punya pikiran yang eh, tujuannya sesuai rancangan Tuhan gitu. Jangan kita akhirnya menjadi orang yang memaitkan anak-anak kita karena kita nggak tahu rancangan Tuhan. Kita terlalu kecewa. Wah, ternyata cuman gini aja nikah. Nah, akhirnya curhat-curhat yang nggak perlu menjadi racun bagi anak-anak kita. Bisa dibayangkan betapa rusaknya kemudian gitu ya cara berpikir anak-anak kita. Tetapi kalau begitu kita tahu yang benar, kita tahu yang indah apa, dan kemudian kita lihat kok realitanya nggak begitu. Ya kita berdoa, Tuhan tolong saya di dalam bagian saya menjalankan apa yang menjadi bagian saya. Karena orang berdua satu rumah itu akan saling mempengaruhi. Dan harap saudara menjadi atau siapapun yang mendengar ini menjadi orang pertama yang menjalankan inisiatif. Karena sekali lagi itu diajarkan dalam kitab Kidung Agung ini, inisiatif itu equal gitu. Nggak ada kita tunggu situ dong, situ yang harusnya inisiatif. Lu kan yang pihak harusnya inisiatif, nggak ada itu. Kita semua adalah pihak yang harusnya inisiatif menjalankan bagian kita. Nah, setelah itu kita mohon anugerah Tuhan untuk merubah uh, orang yang lain gitu yang mungkin dysfunction gitu, yang mungkin tidak berfungsi secara relasi. Tetapi sekali lagi kita punya tugas untuk apa namanya memberikan gambaran yang indah ini kepada keluarga kita, yaitu kepada anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam keluarga kita, di dalam anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam pendidikan kita. Anak-anak bisa melihat bahwa Tuhan merancangkan yang baik, ada step menuju ke sana, tetapi memang secara realita dunia sudah jatuh dalam dosa dan ada kesulitan terhadap itu. Jadi anak-anak kita juga tidak berada dalam pendidikan yang steril. Pendidikan ini ya, film Disney yang happily ever after gitu ya. Ya nggak selalu begitu, tapi dia tahu bahwa ada rancangan yang indah yang Tuhan berikan dan ada bagian dia yang harus dia kerjakan. Sehingga ini menjadi satu 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 kerjaan kita bersama ya di dalam keluarga Kristen yang bersaksi. Keluarga Kristen bersaksi itu bukan ketika keluarganya harmoni, semuanya baik, baru bisa bersaksi. Keluarga Kristen yang bersaksi adalah keluarga yang mungkin ada disharmoni, ada kesulitan di dalam berfungsi satu dengan yang lain, tetapi yang disaksikan kan bukan kehebatan kita berfungsi. Yang disaksikan adalah bagaimana anugerah Tuhan membuat kita paham ada rencana yang indah dan kita menuju ke sana. Kita ini nggak dibiarkan cari-cari idaman sendiri. Kita dibimbing untuk menuju satu titik, dan titik itu mau kita jalani, Tuhan mau kita jalani step by step. Mungkin belum berhasil ketersalingan ini, tetapi kita jalani bagian kita. Paling enggak itu sudah satu sisi berjalan gitu ya. Nah ini sama ya, anak-anak kita bisa melihat gambaran yang real seperti ini. Sehingga bisa dibayangkan ya, kalau nanti kita kan, Pak Jimmy pernah bilang, kita nggak berharap ada satu juru selamat lagi gitu ya, yang membuat segala sesuatunya menjadi baik seketika. Apakah itu pemimpin politik kah, atau anak kita, atau mendadak suami kita atau istri kita jadi berubah total gitu, menjadi superhero. Enggak mungkin kan ya. Tapi kita bisa mengharapkan keluarga Kristen yang melakukan bagiannya di dalam apa yang Tuhan percayakan. Sehingga bisa kita ini bukan dipanggil menjadi juru selamat, tetapi kita dipanggil untuk memperluas, memperpanjang
ekstensi, melebarkan gitu ya, meneruskan pekerjaan juru selamat kita. Yaitu apa? Yaitu build the relation, relasi kasih. Kenapa Allah menyelamatkan kita? Karena dia mengasihi kita. Apakah ini saling? Enggak loh. Tuhan sangat mengasihi kita. Kristus sangat mengasihi kita, tapi kita nggak balas dia dengan kasih kan? Tapi apakah yang Kristus lakukan? Dia tetap menjalankan bagiannya. Mengasihi kita, menebus kita, menyucikan kita. Dan itu yang bisa kita saksikan di dalam perbaikan relasi dalam keluarga kita. Kalau kita menuntut pihak sana saja, nah itu nggak akan terjadi. Kenapa? Karena ya memang kita mengajarkan saling kok. Saling itu berarti ya kalau inisiatif nggak hanya datang dari pihak lain, inisiatif juga datang dari pihak kita. Nah itu ya bagian pertama ya. Lalu bagian kedua, Kidung Agung juga mengajar kepada kita bahwa love and intimacy itu harus dikontrol, is to be controlled. Jadi bukan tanpa batas. Mentang-mentang di dalam pernikahan jadi bebas, itu salah. Jadi love and intimacy atau sexual intimacy itu memang hanya boleh ada di dalam pernikahan. Tetapi pertama, tidak dilampiaskan. Sehingga harus ada waktu untuk dikekang. Gitu ya. Ini ada di dalam Kidung Agung, ada di dalam beberapa bagian. Kidung Agung menceritakan sebelum menikah dan di dalam pernikahan. Jadi ada Bapak Ibu saudara-saudara bisa baca di dalam Kidung Agung 2 ayat 7, Kidung Agung 3 ayat 5. Kita baca ya. Seperti ini kalimat-kalimat ini. Kusumpai kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Jadi harus ada batas, harus ada pengekangan. Karena apa? Kita bukan sama seperti love poetry, literatur orang-orang tidak bertuhan ya, yang melampiaskan seksualitas secara casual gitu ya. Enggak, seksualitas dan keakraban, kemesraan bukan untuk dilampiaskan. Kita memerlukan itu, kita punya kebutuhan itu, tetapi bukan untuk dilampiaskan. Tetapi untuk dikekang di dalam waktu-waktu tertentu gitu. Kalau memang timingnya tidak tepat gitu ya. Dan juga ada di dalam misalnya ya gitu ya. Lalu kemudian love and sex intimacy bukan satu sisi dilampiaskan ya, tapi satu sisi lah kalau saya nggak dapat itu gimana dong? Itu juga bukan satu-satunya aspek yang kita idam-idamkan. Seolah-olah semua yang paling penting love dan intimasi. Umpama kalau keluarga kita nggak mesra-mesra amat, terus kita lihat wah keluarga ini mesra, keluarga itu mesra, kita langsung sekali seolah-olah keluarga kita tuh jelek banget, nggak ada aspek itu sehingga kita merasa pasangan kita tuh payah banget. Salah, saudara. Itu cuma satu aspek. Sehingga itu aspek yang penting, tapi itu bukan satu-satunya aspek di dalam hidup kita. Jadi bagaimana? Ya kita menikmati apa yang ada dan mengusahakannya untuk bisa lebih optimal begitu ya di dalam relasi yang seharusnya begitu. Kalau relasinya dingin-dingin aja ya kita nggak boleh cuma pasrah aja lah. Enggak, kita mengusahakan. Karena apa? Itu maksimal yang Tuhan kasih kok. Yang Tuhan mau kita nikmati. Boleh dong kita nikmati, boleh. Tapi itu bukan satu-satunya yang kita kejar. Ketika kita nggak mendapati pasangan kita seperti gambaran kita terhadap, dan ini pun gambarannya bisa salah ya, terhadap film-film lah, terhadap misalnya teman-teman lah, terhadap foto-foto yang kita lihat di IG dan Facebook orang-orang lain. Wih, sama suaminya bisa pergi loh, sama-sama, sama suaminya bisa dinner bareng. Aduh, suamiku mah nggak pernah. Nah, itu salah. Salah kenapa? Karena apa? Kita mengkerucutkan hal ini sebagai satu-satunya aspek yang paling penting. Dan itu salah. Kenapa salah? Karena ini bukan satu-satunya aspek paling penting. Ini salah satu aspek. Kalau kita menganggap ini satu-satunya aspek paling penting, sehingga aspek lain yang baik yang Tuhan berikan kepada pasangan kita neglect. Kita nggak anggap itu sama sekali. Misalnya pasangan kita kerja keras, perhatian, lalu kemudian jujur, lalu kemudian apa ya, banyak banyak kualitas lain. Kita kayaknya langsung mengenolkan. Kamu nggak mesra sih, kamu nggak perhatiin saya sih. Itu kan sangat egois ya. Karena apa? Kita menjunjung tinggi idaman kita sehingga menghabisi hal-hal baik orang lain. Itu sangat jelek. Sehingga kita boleh mengcultivate itu untuk dinikmati, tetapi ini bukan satu-satunya aspek yang perlu kita idola-idolakan. Ya itu ya. Jadi bukan juga nggak dianggap, nggak di cultivate, nggak diusahakan, tapi bukan diusahakan sangat maksimal sehingga kita seperti mengidolakan itu. Itu kesalahan gitu ya. Karena apa? Di dalam Kidung Agung ini relasi ini natural kok. Berjalan bersama. Kadang yang satu enggan, yang satu mau begitu kan ya. Jadi ini hal yang bisa dikomunikasikan bersama dan disitulah seninya sebenarnya.
Dan di dalam mengkomunikasikan cinta dan seksual intimasi ini ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu ada pengekangan diri, ada usaha menumbuhkan gairah, dan ada usaha untuk dedikasi yang sangat eksklusif. Jadi ini tidak ada tempat bagi perzinahan, perselingkuhan, dan lain-lain. Kalau kita baca di dalam Kidung Agung 7 ayat 10, dikatakan, kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Jadi kepunyaan kekasihku aku, jadi aku punya dia, dan dia tertuju pada saya. Gitu kan ya. Jadi eksklusif ya, cuman ada satu laki-laki dan satu perempuan, sepasang suami istri begitu ya. Jadi ini yang perlu sekali ya, mendedikasikan gairah. Gairah itu harus dilimitasi, tetapi harus didedikasikan. Sehingga ini sangat penting loh di dalam pernikahan. Kadang orang jatuh di dalam mengumbar gairah. Kadang orang jatuh di dalam tidak mendedikasikan gairah. Dan ini bisa merusak keindahan yang Tuhan berikan di dalam cinta kasih dan kemesraan dan intimasi dan lain-lain itu ya. Jadi ini juga menjadi penangkal bahwa seringkali saya bukan seringkali ya, kadang saya mendapati pikiran-pikiran begini, orang yang mengatakan, kalau udah menikah kan ya nggak apa-apa lah, kan kita harus menumbuhkan gairah. Jadi apa saja dilakukan untuk menumbuhkan gairah. Saya rasa enggak ya, karena ada di dalam limit yang namanya kekudusan Tuhan. Ada limit di dalam namanya apa yang namanya interaksi interrelationship antara suami istri. Sehingga tidak ada tempat di dalam pernikahan yang namanya pornografi, apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Kenapa? Saudara, saya ingin ini ya men-sharingkan tentang hal kesulitan apa namanya dosa pornografi ini ya. Ini bukan hanya dosa personal ya. Kadang sebagian orang berpikir, nanti kalau udah nikah bebas dong ya, kan udah sama-sama pernah berhubungan seksual. Jadi untuk meningkatkan gairah, kita bisa pakai contoh-contoh. Itu anggap sebagai contoh. Nggak bisa, saudara. Itu nggak bisa bukan contoh. Itu adalah uh, penyalahgunaan relasi seksual. Itu bukan contoh. Ini bukan saudara lihat YouTube memasak dia. Oh, bikin masakan ini. Cari di YouTube bisa. Wah, kita langsung bisa coba satu gagal, dua kali gagal, tiga kali udah jadi ahli. Ini bukan demo masak. Nggak ada demo relasi seksual. Itu nggak ada. Karena apa? Relasi seksual ini ada relasi yang betul-betul harus ada di dalam satu perjanjian yang kudus. Dan kita tahu kan, orang yang demo itu memangnya perjanjian apa? Mereka cuma orang yang mungkin hanya cari uang, mungkin dipaksa seperti itu. Jadi secara dosa personal ini sudah bersalah sebenarnya. Bersalah terhadap Tuhan dan bersalah terhadap pasangan. Oh, sama-sama mau kok. Nggak ada sama-sama mau. Ini sama-sama harus kudus, suami dan istri. Lalu yang saya mau kita semua tangkap sebagai concern adalah kita seringkali cuma pikir dosa lihat pornografi itu cuma dosa pribadi gitu ya. Saya kan nggak violate other people gitu ya. Ini kan nggak mempengaruhi yang lain kok. Saya nggak pelecehan sama yang lain. Saya nggak lakukan apa-apa. Ini cuma untuk menurture ke hubungan suami istri lebih lebih hot gitu kayaknya. Enggak, saudara. Saudara tahu nggak? Bisnis pornografi adalah bisnis yang dibangun berdasarkan produksi relasi seksual yang entah kita nggak tahu dari mana. Saudara bisa bayangkan bagaimana degradasi manusia di dalam itu. Ini bisnis yang mau mendehumanisasi, menginjak-injak martabat manusia. Saudara, kalau kita nggak dapat gambarannya, saudara bisa bayangkan nggak kalau itu anak perempuan saudara punya profesi seperti itu, atau anak laki-laki saudara punya profesi seperti itu. Itu kan sangat ini ya, sangat apa? Ini kan bukan masalah skill ya, ini kan masalah ada relasi spiritual dan fisikal gitu, hubungan seksual. Jadi ini tidak bisa menjadi satu komoditas sebenarnya. Ini menjadi satu relasi. Bisa dibayangkan kan kalau relasi menjadi komoditas itu kita akan mendapati bahwa nilai martabat manusia drop. Kayak relasi misalnya kita bisa lihat di dalam relasi tuan dan hamba. Tuan dan hamba itu harusnya relasi interpersonal. Ada tuan yang mengasihi hamba dan hamba yang menghormati tuan. Tapi kalau kita bawa di dalam komoditas, saudara akan menjumpai apa? Human trafficking. Orang bisa dijejer, zaman dulu perbudakan ya pakai kapal-kapal budak. Zaman sekarang juga masih terjadi kan. Orang ditipu, lalu disekap, disuruh kerja, nggak dibayar, disiksa. Itu berarti relasi dijadikan komoditas. Itu kan relasi tuan dan hamba ya. Nah, saudara bisa bayangkan kalau relasi suami istri dijadikan komoditas. Itu seperti apa? Manusia itu dijadikan bukan manusia lagi. Dan ini loh, bisnis ini adalah bisnis yang menghancurkan kemanusiaan di dalam skala yang sangat besar. Karena apa? Banyak uangnya. Karena apa? Karena banyak orang yang tidak berpikir bahwa ini adalah dosa kemanusiaan. Ini kejahatan kemanusiaan. Sehingga saya mau ya kalau
saudara mendidik anak-anak gitu ya, jangan nggak boleh nonton pornografi, itu nggak bagus, nanti mempengaruhi kamu pikirannya jadi error. Bukannya itu, saudara. Mendidiklah bahwa ini ada dosa sosial yang sangat besar. Kita kan nggak mau ya lihat, kita di TV sering kali lihat orang pelecehan seksual terhadap anak-anak. Kita kalau bisa orang itu dicekek gitu ya, pokoknya dihukum dengan seadil-adilnya sampai dia kapok dan orang lain nggak mau lagi lakukan seperti itu. Tapi kan ada terus kan ya. Kita bisa bayangkan itu hal yang menjijikkan seperti itu divideoin dan kemudian disebarkan kemana-mana. Ini kan dosa sosial yang besar, dosa menghancurkan kemanusiaan. Sehingga ini bukan hanya sekedar kita orangnya bintang filmnya mau kok didapat duit banyak. Ya, some people mungkin mau karena memang pikirannya uang dan akhirnya dia nggak memperhatikan bahwa dia manusia. Some people di dalam bisnis seperti ini, kalau saudara lihat misalnya di dalam bisnis prostitusi dan lain-lain, itu di negara kita mungkin ada atau di negara-negara lain itu seperti orang-orang yang berada dalam perbudakan. Bayangkan, seorang perempuan atau seorang laki-laki yang terjebak dalam situasi tertentu dan dia disuruh berhubungan seksual, entah difilmkan atau cuma dibayar, di dalam berkali-kali, di dalam satu hari bisa belasan kali, bisa nggak tahu lah. Jadi itu udah kayak apa? Saudara bisa bayangkan betapa hancurnya kemanusiaan orang itu. Dan ini bukan cuma satu dua orang. Ini banyak sekali orang karena industri ini banyak sekali. Sehingga bobot menonton pornografi ini bukan urusan relasi aku dengan Tuhan. Aku tidak kudus, aku cemar saja. Itu berat memang. Tapi saudara bisa bayangkan betapa bejatnya kejahatan kemanusiaan ini. Sehingga kita nggak hanya punya nuansa aku dan Tuhan saja. Kita juga punya nuansa aku nih turut melecehkan orang-orang yang lain nih loh, yang berada dalam industri ini. Saya setuju dengan industri seperti ini. Ini saya berarti manusia yang sangat jahat. Saya bisa menikmati industri yang mengerikan ini. Betapa gilanya saya. Gitu lah ya. Saya pernah nonton film Amazing Grace tentang John Newton, William Wilberforce waktu itu memperjuangkan menghapus perbudakan. Saat itu mereka mengadakan demo tidak mau minum, mereka kan orang Inggris minum teh pakai gula ya. Karena banyak budak di pabrik gula, maka mereka melakukan satu demo tidak mau minum pakai gula. Karena apa? Gula adalah produk perbudakan yang sangat mengerikan. Ada orang-orang yang ditangkap dari Afrika, desanya dibasmi, suami istri terpisah, lalu mereka dibawa gitu aja kayak binatang pakai kapal, dijual, lalu kalau salah bisa dihukum sesuka tuannya, bisa dimatikan. Dan produknya apa? Untuk menghasilkan gula yang membuat manis teh. Jadi mereka melakukan satu demo, no sugar, nggak mau pakai gula. Nah, saya pikir kita mesti di dalam level yang lebih berat melakukan sesuatu terhadap industri ini gitu. Kalau orang Kristen masih berpikir itu ya kayak tadi di Love Poetry ini ya, kebudayaan bangsa-bangsa lain ini kan casual, ini kan biasa, ini kan cuma untuk konsumsi kita nggak merusak orang lain. Itu adalah kesalahan yang besar. Saudara dan saya sebagai orang Kristen mesti punya campaign apa? Campaign bahwa dalam hati kita tahu bahwa nggak boleh manusia direndahkan sedemikian. Nggak boleh manusia jadi produk kayak gini. Ini hati nuraninya sudah nggak tahu apa, nggak bisa dibetulin lagi mungkin. Orang yang melakukan dengan kemauan dapat uang untuk di dalam industri ini, hati nuraninya juga sudah nggak tahu seperti apa. Apalagi orang yang dipaksa seperti itu. Karena situasi nggak punya uang kah? Atau terjebak kah? Atau dalam human trafficking kah? Dia ditipu orang, disekap, dan lain-lain. Saudara bisa bayangkan nggak kejahatan seperti itu? So, nggak ada yang namanya mulai mencoba-coba dari gambar, video yang berbau-bau seperti ini. Karena apa? Ini kejahatan manusia yang besar. Dan saudara mesti cerita itu beri gambaran yang besar kepada anak-anak. Sehingga anak-anak bukan sekedar, temanku kasih loh, nggak apa-apa, ini kan cuma sendiri. Nggak bisa. Ini bukan cuma merusak kamu. Ini merusak banyak jutaan perempuan, jutaan laki-laki di dunia ini. Yang hati nuraninya udah nggak tahu diapain lagi. Sehingga mereka nggak bisa hidup sebagai manusia. Meskipun mereka hidup, meskipun mereka mungkin ada uang mungkin. Dan meskipun sebagian juga tidak ada uang, karena ini berada dalam human trafficking. Nah ini yang saya harap saudara tangkap. Sehingga kita bukan menjadi orang Kristen egois yang membentengi diri dari pornografi. Karena apa? Supaya keluargaku nggak rusak, supaya anakku nggak rusak. Saudara, kita mesti concern anak orang lain. Bayangkan anak orang lain yang ada di dalam jepitan sosial yang mengerikan sehingga nggak ada pilihan buat mereka. Atau mereka yang dipaksa seperti itu, dikasih obat supaya begitu. Saudara bisa bayangkan kejahatan yang sangat besar ini? Dan kita mau berbagian di dalam sepersekian persen dari itu? Wah, harusnya enggak. Nah, ini yang perlu kita pikir ya. Dosa itu mengerikan dan efeknya itu manusia gitu.
martabat manusia yang besar. Sehingga mari kita berjalan di dalam apa yang Tuhan berikan. Seksualitas bisa dinikmati? Sangat bisa. Di mana? Di dalam relasi pernikahan. Kenapa? Karena ada perjanjian. Kenapa? Karena ada cinta kasih. Kenapa? Karena ada gairah yang Tuhan berikan. Nah, itu yang saudara cultivate di dalam relasi. Karena seksualitas bukan hanya memuaskan, melampiaskan kan. Seksualitas bukan hanya sekedar melampiaskan kebutuhan biologis kan. Seksualitas itu kan berkait antara spiritual, antara relasi, antara psikologi, antara macam-macam lah di dalam relasi suami istri juga. Di dalam suami istri yang umpama punya kerusakan seksual ini bukan hanya urusan biologis, tetapi ya itu mendehumanisasi satu dengan yang lain. Jadi ini yang perlu kita pikir ya, di dalam kita berrelasi seksual pun di dalam suami istri, kita mesti tahu bahwa pasangan kita adalah manusia yang bisa bertumbuh secara rohani, secara spiritual karena memang ada relasi seksual yang kudus. Sehingga pasti tidak ada tempat di dalam perzinahan, perselingkuhan, dan juga pornografi. Dan ini yang perlu kita didik kepada anak-anak kita di dalam keluarga kita. Lalu terakhir, bagian terakhir yang kita bisa petik bijaksana dalam Kidung Agung adalah love and intimacy is pleasurable but danger. Jadi sekali lagi ya, Alkitab memberikan satu pengajaran bahwa relasi seksual yang baik akan menimbulkan kenikmatan yang sangat besar di dalam bukan hanya seksualnya saja, tetapi di dalam relasi non seksual begitu ya. Ini akan menjadi zeal atau menjadi metrai, akan menjadi enjoyment yang sangat besar. Tetapi kalau orang main-main di sini, apakah berzina, berselingkuh, atau memanipulasi pasangannya untuk seksualitasnya, dia akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Kenapa? Karena itu tidak manusiakan manusia lain. Ini hukumannya berat. Tuhan kenapa menghukum suku-suku yang di Kanaan, menghukum bangsa-bangsa, kenapa juga menghukum Israel? Karena ketika mereka tidak menjalankan kemanusiaan dengan sewajarnya, mereka mendehumanisasi manusia. Dari mana taunya? Yaitu ketidakadilan dalam masyarakat, perkawinan yang kacau balau, perzinahan, itu dehumanisasi. Maka seksualitas itu betul-betul apa ya? Betul-betul diarahkan oleh firman. Karena apa? Di situ kita bisa menikmati. Kalau enggak, kita akan langsung berhadapan dengan penghukuman Tuhan sebenarnya. Penghukuman Tuhan. Jadi ini ya, kita mesti tahu bagaimana menaruh cinta dan gairah pada tempatnya. Karena memang Tuhan mau kita mengenal rancangan Allah yang global. Yang global itu apa? Manusia adalah gambaran rupa Allah, diberikan mandat, diberikan perwakilan, maksudnya sifat perwakilan, tapi juga Tuhan memberikan rancangan yang detail. Yang detail itu apa? Yaitu relasi seksual. Yang detail itu apa? Relasi suami istri, gimana saling memuji, saling menerima, saling merindukan, saling mendedikasikan diri. Ya ini adalah hal yang detail yang Tuhan juga mau kita belajar dari Alkitab. Sehingga apa yang Tuhan anugerahkan, baik secara global maupun secara detail, kita mendapatkan hint atau mendapatkan petunjuk dari firman gitu ya. Mendapatkan arahan rel dari firman. Sehingga kita bisa menaruh semua pada tempatnya. Dan inilah yang mau kitab hikmat capai. Kenapa kita baca kitab hikmat? Karena kita mau berhikmat. Apa itu hikmat? Hikmat adalah menaruh segala sesuatu pada tempatnya. Jadi jangan ditukar-tukar. Kita ibu-ibu pasti tahu itu ya. Kalau naruh sesuatu ya di situ. Kita akan marah. Loh, kenapa nggak di situ? Mami biasanya taruh di situ. Karena kita jadi bingung nyarinya di mana ya. Ini kok hilang barangnya. Ya sama kira-kira ya. Tuhan juga mau kita menaruh pada tempatnya masing-masing. Jangan ditukar-tukar. Kalau ditukar-tukar hidup kita jadi kacau. Nanti yang Tuhan bilang boleh nikmati, kita rasa enggak ah, kita kurang saleh kalau menikmati itu. Salah. Nikmatilah, tapi jangan dilampiaskan. Karena itu salah tempat berarti. Jadi ini ya. Jadi Tuhan mau kita tahu ada kebahayaan. Karena apa? Bahayanya kenapa sih? Oh nanti kita rugi enggak? Saudara mesti tahu. Bahaya karena kita bersalah terhadap Tuhan karena tidak memanusiakan manusia. Seksualitas adalah memanusiakan manusia. Seksualitas juga bisa mendehumanisasi manusia sebesar-besarnya. Karena itu adalah apa yang bisa terjadi di dalam dosa-dosa kejahatan, dosa-dosa seksual ya. Kita terus berdoa supaya Tuhan pelihara keluarga kita mulai dari hal yang paling private yaitu seksualitas dan hal yang lebih bisa umum ya yaitu relasi satu dengan yang lainnya sehingga antara relasi yang terpancar di luar dan relasi yang ada di dalam itu benar-benar kita usahakan
tidak ada gap gitu ya. Ini kalau bertumbuh bersama, saudara akan sangat menikmati anugerah Tuhan. Tapi kalau ini jaraknya jauh, tugas kita apa? Mendekatkan, 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 mendekatkan. Supaya apa yang tampil di luar dan apa yang ada di dalam kita sama-sama kerjakan. Ya, saya rasa itu yang bisa kita renungkan di dalam bijaksana firman, menjadi orang bijak di dalam Kidung Agung, sehingga kita menempatkan seksualitas, gairah, kemesraan, cinta itu pada tempatnya sesuai apa semaksimal yang Tuhan mau kita nikmati, tetapi juga ada limit di mana Tuhan tidak mau kita menjadi liar dan mendehumanisasi manusia yang lain, juga mendehumanisasi diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan menciptakan kami sebagai manusia yang mulia. Kami tahu kami sudah jatuh dalam dosa, tapi Tuhan mau menebus kami, sehingga kami tidak boleh main-main, menganggap manusia itu seperti pikiran kami sendiri. Kami mau menghargai manusia seperti yang Tuhan rancangkan. Bagaimana Tuhan menghargai manusia, disitulah kami mau menghargai manusia. Siapakah manusia yang harus kami hargai Tuhan? Yaitu diri kami sendiri karena kami manusia. Kami tidak boleh berlaku yang tidak pantas seperti yang bisa manusia kerjakan. Tetapi kami juga mesti menghargai manusia lain, yaitu orang-orang di sekitar kami, pasangan, orang-orang, tetangga, atau teman-teman, atau anak-anak kami. Sehingga kami betul-betul menghargai gambar dan rupa Allah di sekeliling kami. Tolong kami Tuhan, bersikap di dalam kesulitan dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kami bisa menghadapi kesulitan dengan diri kami sendiri. Kami bisa menghadapi kesulitan dengan pasangan kami. Kami bisa menghadapi kesulitan dengan anak-anak kami atau dengan rekan-rekan, teman-teman, atau masyarakat. Tetapi kami tahu Tuhan mau menuntun kami langkah demi langkah menjalankan bagian kami terlebih dahulu. Sehingga kami berkontribusi di dalam menjalankan tugas manusia yang ada di dalam jangkauan kami. Mohon anugerah Tuhan kepada setiap kami dan keluarga kami. Biarlah keluarga Kristen menjadi kesaksian. Kesaksian bukan kehebatan, betapa harmonisnya keluarga Kristen, tetapi kesaksian karena Tuhan begitu beranugerah menuntun kami, keluarga-keluarga Kristen, untuk makin lama makin menikmati Tuhan dan menjadi saksi Tuhan yang efektif. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kita akan berjumpa lagi di PA Wanita di bulan depan. Kita akan membahas wanita bijak dari kitab-kitab bijak yang lain. Tuhan memberkati kita.